Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan kalau eskalasi perang antara Israel, Amerika, dan Iran yang kita ikuti di berita hari ini sebenarnya adalah panggung yang sedang disiapkan untuk kemunculan satu sosok yang bikin militer barat ketar-ketir. Dunia lagi panas, dan banyak yang bilang kita sedang diambang perang dunia. Tapi di balik pergerakan jet tempur dan rudal balistik itu, ada satu nama yang bikin intelijen Washington sampai Tel Aviv tidak tinggal diam mencari keberadaan sosok yang dinanti umat Islam ini. Sosok yang sudah diprediksi 1400 tahun lalu, yang studinya diam-diam masuk ke meja laporan rahasia karena dianggap sebagai ancaman terbesar bagi dominasi global mereka. Siapa dia? Dia adalah Al-Mahdi. Di video kali ini kita nggak cuma bahas politik, tapi kita bedah tuntas dari nas hadis-hadis sahih Rasulullah SAW sampai alasan kenapa pergerakan militer di Timur Tengah sekarang seolah-olah sedang menunggu kedatangannya. Karena Islam sadar ada juga sosok yang ditunggu-tunggu para Zionis ini juga akan datang. Sebagai Mesia versi mereka, sangat menarik untuk kita bahas. Let's go! Sekarang Mimin kasih beberapa fakta penting dari hadis-hadis ini ya sahabat. Al-Mahdi, seperti mana patokan yang diriwayatkan hadis Syekh adalah keturunan Ahlul Bait Nabi dari jalur Fatimah. Ini riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Beliau akan dibaiat secara paksa di depan Ka'bah, antara rukun dan makom Ibrahim. Bukan karena dia mau berkuasa, tapi karena takdir Allah yang telah ditetapkan. Sungguh luar biasa, bukan? Kemunculannya dari arah timur. Ada riwayat dari Sauban yang menyebut panji-panji hitam dari timur, dan Al-Mahdi akan menjadi pemimpin yang dibaiat saat itu. Diriwayatkan dalam hadis, kekuasaannya berlangsung selama 7 tahun, dan di masanya sahabat, langit menurunkan hujan dengan penuh, bumi mengeluarkan tanamannya, dan kekayaan dibagi rata tanpa dihitung-hitung. Subhanallah, sungguh sosok pemimpin yang dinanti. Dan yang paling bikin Mimin merinding sahabat, kata hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, Al-Mahdi sendiri tidak tahu bahwa dirinya adalah Al-Mahdi, sampai Allah memperbaikinya dalam satu malam. Kebayang gak sahabat? Seorang manusia biasa, lalu dalam semalam, Allah siapkan dia untuk memimpin dunia. Yang saat itu, dunia telah dalam kekacauan, perang di mana-mana, penderitaan tak kunjung henti, banyak yang kelaparan. Pembahasan kita tidak merujuk kemunculan Al-Mahdi aja sahabat. Ada satu fakta menarik banget yang berkaitan dengan fenomena saat ini. Ternyata, berita tentang Al-Mahdi membuat kubu barat ketar-ketir sahabat, yang bikin Mimin geleng-geleng kepala. Karena ternyata termasuk intelijen Amerika sudah lama mengamati fenomena ini dengan sangat serius. Hal ini dibuktikan. Ada satu nama yang perlu sahabat catat, Timothy R. Furnish. Dia adalah mantan intelijen militer Amerika Serikat, pengajar, sekaligusan alis konsultan pemerintah dan militer. Dan dia punya studi khusus tentang konsep Mahdisme. Istilah yang dia pakai untuk menggambarkan gerakan-gerakan Islam yang bergerak atas nama keadilan dan perlawanan terhadap dominasi Barat. Dari sinilah Timothy Furnish terus melakukan studi mendasar pada sosok yang ditunggu-tunggu umat Islam. Siapa lagi kalau bukan Al-Mahdi atau Imam Mahdi. Furnish menegaskan bahwa gerakan-gerakan yang terinspirasi Mahdisme adalah ancaman nyata terhadap tata ekonomi dunia, rezim-rezim represif, dan dominasi Barat secara global. Lebih jauh lagi sahabat, ada laporan tahun 2003 yang mengutip para ahli intelijen AS yang sedang menganalisis dimensi nubuatan Islam dalam perencanaan strategis mereka. Dan kesimpulan mereka, jika konsep Al-Mahdi masuk ke dalam narasi global, ini akan sangat mempersulit agenda Barat di Timur Tengah. Dokumen rahasia berlabel Secret Mahdisme dari Pentagon mengungkap laporan intelijen AS soal tentara Mahdi di Irak. Milisi bersenjata yang secara langsung menggunakan nama dan konsep Mahdisme sebagai identitas perlawanan mereka, yang ketika itu menjadi salah satu kekuatan paling diperhitungkan. Dalam propagandanya, perlawanan ini dilabeli oleh kubu Barat sebagai gerakan terorisme. Setiap ada pergerakan yang menghimpun perkumpulan perlawanan, mereka langsung mencari siapa pemimpin mereka. Padahal ada yang mereka tidak sadari. Dalam hadis sahih, Imam Mahdi pun tidak mengetahui dirinya adalah Imam Mahdi. Disebutkan, sosok Al-Mahdi sendiri merupakan orang biasa yang tiba-tiba diberikan kemampuan luar biasa oleh Allah Azza wa Jalla. Setelah ia dibaiat paksa sebagai Al-Mahdi untuk memperpin umat Islam. Yang paling mengejutkan, analisis Barat dalam studinya, ancaman Al-Mahdi tidak semata dari sudut keamanan, tapi juga geopolitik.
Karena jika ada sosok yang mampu menyatukan 1,8 miliar muslim di seluruh dunia, itu adalah ancaman terbesar bagi dominasi Barat dan Zionis yang pernah ada sepanjang sejarah modern. Nah sahabat, sekarang Mimin mau masuk ke sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap. Sama seperti Islam, para Zionis dan kelompok Barat juga menunggu sesuatu yang akan memimpin mereka, yang mereka yakini sebagai Mesias palsu, yaitu Al-Masih Ad-Dajjal. Dan analisis independen Mimin makin kesini, geopolitik dunia, perkembangan AI dan memanasnya eskalasi di Timur Tengah, mengarah kepada kekacauan akhir zaman yang Mimin singgung sebelumnya. Wallahu alam bisawab. Hal ini tentunya menjadi pertanyaan mendasar Mimin pribadi. Jangan-jangan sebagian kelompok di Barat sengaja mempercepat kondisi dunia agar Mesias versi mereka segera turun. Sahabat, dalam tradisi Yahudi tertentu, khususnya kalangan Zionis fundamentalis, ada keyakinan bahwa Mesias mereka tidak akan datang, kecuali kondisi dunia sudah benar-benar kacau. Perang besar harus terjadi, Yerusalem harus dikuasai penuh, dan seluruh dunia harus terpolarisasi. Menurut Grace Halsell, ia adalah seorang jurnalis investigasi asal Amerika Serikat yang menulis buku terkenal berjudul Prophecy and Politics, Militant Evangelist on the Road to Nuclear War. Halsell meneliti fenomena Zionisme Kristiani di Amerika Serikat. Ia berargumen bahwa ada kelompok yang percaya bahwa perang besar seperti Armageddon harus terjadi untuk memicu kedatangan kembali Mesias, dan mereka secara aktif melobi kebijakan luar negeri AS untuk mempercepat hal tersebut. Seorang sejarawan dari University of Wisconsin-Madison, Paul Boyer, yang menulis When Time Shall Be No More, Prophecy Belief in Modern American Culture, ia membedah bagaimana keyakinan akan nubuat Alkitab memengaruhi pandangan masyarakat dan politisi Barat terhadap peristiwa-peristiwa dunia, di mana kekacauan dianggap sebagai tanda yang diperlukan. Logikanya begini sahabat, kalau dunia makin membenci, makin mengepung, makin menyerang, maka kondisi itu dianggap sebagai tanda bahwa Mesias atau Dajjal mereka sudah dekat. Jadi penderitaan itu bukan sesuatu yang dihindari, melainkan sesuatu yang diundang. Mimin gak bilang ini pasti benar sahabat, tapi kalau sahabat lihat pola geopolitik beberapa dekade terakhir, kebijakan yang aneh, keputusan yang seolah kontraproduktif, eskalasi yang seperti dipelihara, pertanyaan dan pernyataan para ahli dari Barat sendiri ini jadi sulit untuk diabaikan begitu saja. Dan dari perspektif Islam, sahabat, ini sangat relevan. Karena hadis-hadis kita menyebutkan bahwa Dajjal, yang dalam narasi lain disebut Antikristus atau False Messiah, akan muncul di tengah kondisi dunia yang kacau balau, di tengah perang, di tengah perpecahan umat manusia. Di situ juga umat muslim meyakini dalam hadis sahih tentang Imam Mahdi atau Al-Mahdi, serta turunnya kembali Nabi Isa alaihissalam untuk memerangi Dajjal. Bagi seorang analis CIA, itu bukan sekedar cerita agama sahabat. Itu adalah skenario planning, skenario nyata yang harus diantisipasi. Dan salah satu cara yang disarankan untuk melemahkan gerakan ini adalah dengan membenturkan pemahaman umat dari dalam. Serem, iya. Tapi ini realita geopolitik yang harus kita pahami bersama sebagai umat Islam sahabat. Mungkin menjadi pertanyaan untuk kita semua. Apakah kekacauan yang kita lihat hari ini adalah kebetulan? Atau ada tangan-tangan yang sengaja dan menyulut apinya? Jika sahabat tahu jawabannya, silakan isi kolom komentar. Nah sahabat, sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini. Dan Mimin mau jujur, ini baru permukaannya aja. Masih banyak banget yang belum kita bahas. Tapi menjadi pertanyaan buat kita semua. Bagi yang tahu, silakan jawab di kolom komentar. Dari tanda-tanda kemunculan Al-Mahdi yang udah Mimin sebutin tadi, mana yang menurut sahabat udah mulai kelihatan di dunia hari ini? Kedua, soal konspirasi percepatan kedatangan Mesias palsu yang para Zionis tunggu. Sahabat percaya ini kebetulan, atau ada yang sengaja menggerakkan? Jangan lupa like videonya, subscribe kalau sahabat belum, dan nyalain loncengnya, biar sahabat nggak ketinggalan video berikutnya. Karena Mimin bakal lanjut bahas tanda-tanda akhir zaman yang makin hari makin nyata. Sampai jumpa di video berikutnya sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.